terkait dengan kurikulum Merdeka. Yang pertama mungkin yang ingin kami sampaikan bahwa terkait dengan kurikulum Merdeka ini justru kita ingin mengembalikan apa yang sudah dituangkan mengenai apa itu pendidikan dan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah hampir 1 abad lalu dikemukakan. Di dalam sistem pendidikan nasional kita, ini kita sebutkan secara eksplisit bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik secara aktif. Di sini jelas bahwa bagaimana suasana belajar yang dibangun agar peserta didik secara aktif. Apa yang dikembangkan adalah potensi dirinya untuk mengembangkan kekuatan spiritual, agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan lain-lain, dan keterampilan. Sehingga fokus yang dibangun di peserta didik bukan hanya terkait dengan akademik, tapi juga bagaimana kepribadian, akhlak mulia itu bisa dibangun di dalam proses pendidikan kita. Dan yang paling penting adalah bagaimana proses pembelajaran yang secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi yang dibangun adalah bagaimana bisa mengaktifkan para peserta didik kita di dalam proses pembelajaran. Inilah yang justru hampir 20 tahun lalu ya sudah dikemukakan, justru ingin yang kita kembalikan. Sehingga kita bisa berefleksi apakah proses-proses pembelajaran yang terjadi di ruang-ruang kelas sudah secara aktif mengaktifkan siswa. Jadi yang aktif adalah siswa, yang adaptif adalah peserta didik kita. Sehingga semestinya kalau ini kita wujudkan, ya mungkin di dalam proses pembelajaran tidak lagi cenderung ceramah satu arah, diberikan berbagai tugas, hanya cenderung mentransfer pengetahuan kepada para peserta didik. Justru dalam proses pembelajaran didorong bagaimana secara aktif siswa dapat memperoleh pengetahuannya berdasarkan apa yang mereka alami, apa yang mereka jalani di dalam proses pembelajaran. Ini sudah hampir 20 tahun yang lalu sudah didefinisikan apa itu pendidikan. Lalu sudah hampir 1 abad yang lalu juga Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa hidup tumbuh kembangnya anak-anak itu terletak di luar kecepatan kita kaum pendidik. Maka anak-anak itu harus tumbuh sesuai kodratnya. Dan ini kutipan yang ketiga yang sangat relevan juga dengan kondisi saat ini. Bahwa kemerdekaan hendaknya dikenakan terhadap caranya anak berpikir, jangan selalu dipelopori atau disuruh mengakui buah pikiran orang lain. Akan tetapi biasakan anak-anak mencari sendiri segala pengetahuan dengan menggunakan pikirannya sendiri. Sehingga dalam proses pembelajaran ini harapannya sudah tidak lagi terjadi proses-proses yang sifatnya drilling, transfer pengetahuan hanya satu arah saja. Tapi proses pembelajaran hendaknya bagaimana siswa-siswa didorong mencari sendiri pengetahuannya dengan pemikiran sendiri. Ini bukan hal baru. Kurikulum 2006-2013 itu sudah sangat kita dorong. Bagaimana proses pembelajaran agar dalam prosesnya siswa itu didorong untuk mencari segala pengetahuan dengan menggunakan berbagai pemikirannya sendiri. Kurikulum 13 kita pada awal lakukan didorong. Bagaimana satuan pendidik didorong melakukan pendekatan dengan saintifik. Ini pun adalah mendorong dalam proses pembelajaran mencari pengetahuan dengan menggunakan pikirannya sendiri. Dengan discovery learning, dengan project listening, dengan problem based learning. Ini mendorong bagaimana siswa-siswa kita itu dalam proses pembelajaran itu bisa dilakukan untuk mencari pengetahuan dengan menggunakan pemikirannya sendiri. Jadi beberapa konsep itu sudah lama dan sudah kita dorong berkali-kali dalam pergantian kurikulum. Namun memang hasilnya belum optimal seperti yang sesuai yang kita harapkan pada saat ini. Karena yang terjadi adalah proses pembelajaran belum secara aktif mengaktifkan peserta didik. Dalam proses pembelajaran belum terjadi siswa didorong mencari segala pengetahuan dengan menggunakan pemikirannya sendiri. Yang ada adalah siswa lebih cenderung sebagai dalam prosesnya pasif, yang aktif adalah gurunya. Nah inilah yang justru ingin kita perkuat kembali. Dan kurikulum mereka bukan berarti mengganti seluruhnya menjadi hal baru. Justru kita hal-hal yang sudah baik kita tekankan dan kita perkuat supaya dalam implementasinya itu bisa terwujud. Data kita yang kita peroleh berdasarkan hasil studi terutama dari PISA menunjukkan bahwa ternyata 60% siswa kita pada saat ini berada di bawah kompetensi minimum. Terkait dengan matematika, 70% siswa kita masih berada di bawah kompetensi minimum.
Terkait membaca, hampir 60% kita juga siswa kita berada di bawah kompetensi minimum. Data ini juga menunjukkan bahwa hampir 20 tahun terakhir di dalam penalaran siswa-siswa kita relatif masih stagnan. Jadi dalam 20 tahun terakhir siswa-siswa kita relatif stagnan, terjadi peningkatan yang sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu kita pun perlu melakukan berefleksi kembali agar apa dalam proses pembelajaran desainnya, pelaksanaannya, asesmennya didorong untuk dilakukan proses pembelajaran yang mendorong siswa-siswa dibangun penalarannya. Oleh karena itu, Ibu Bapak, dalam kurikulum mereka saat ini yang kita rancang, kita ingin membuka ruang hal tersebut. Membuka ruang di dalam struktur kurikulumnya, membuka ruang agar terjadi proses pembelajaran yang meningkatkan penalaran. Oleh karena itu, di dalam desain struktur kurikulum kita, ada dalam kurikulum Merdeka ada dua hal yang ingin kita perkuat pada peserta didik kita. Fokusnya apa? Fokus yang pertama adalah orientasi mengembangkan kompetensi. Jadi yang mengembangkan itu adalah kompetensi, penalarannya. Yang kedua adalah yang ingin kita kembangkan adalah karakternya. Jadi yang dibangun di peserta didik kita, yang ingin kita bangun itu bukan hanya akademiknya, bukan materinya, tapi kompetensinya, penalarannya. Yang kedua adalah ingin yang kita bangun adalah karakternya. Itulah yang kita tuangkan ke dalam struktur kurikulumnya. Dalam struktur kurikulum kita membagi komponen utamanya. Komponen utama yang ada dalam kurikulum Merdeka ini kita buat. Kalau sebelumnya waktu belajar anak 100% fokus untuk pembelajaran intrakurikuler. Sekarang dalam struktur kurikulumnya, dalam proses belajar utama anak itu ada kegiatan untuk intrakurikuler, ada kokurikuler yang ditujukan untuk menguatkan karakter anak. Sekarang kita coba bahas terkait dengan pembelajaran intrakurikuler. Dalam selama ini, Ibu Bapak, yang terjadi memang kita meminta kepada satuan pendidikan selama ini, ayo tolong bangun keterampilan berpikir tingkat tingginya, ayo bangun penalarannya. Namun hasilnya hampir 20 tahun terakhir ini tidak terjadi peningkatan yang sesuai yang diharapkan. Maka salah satu yang kenapa gitu ya, secara dorongan kita minta, tapi yang terjadi guru dalam proses belajarnya berdasarkan hasil evaluasi yang kita lakukan cenderung melakukan proses pembelajaran yang belum menggali penalaran. Cenderung pembelajarannya itu ceramah, cenderung pembelajaran itu satu arah, transfer pengetahuan saja. Nah, kita coba gali lebih jauh. Kenapa? Salah satu pertimbangannya, kok dalam proses belajar, siswa kecenderungan dalam proses belajar itu cenderung ceramah satu arah. Ternyata salah satu yang menjadi masalah adalah di dalam materi yang ditetapkan dari nasional itu masih terlalu padat sehingga tidak cukup waktu untuk guru melakukan proses pembelajaran yang mendalam. Karena padatnya materinya terlalu banyak sehingga guru masuk kelas yang menjadi fokus adalah bagaimana menyampaikan materi yang banyak bisa terselesaikan, bisa menuntaskan kewajibannya untuk diberikan kepada siswa. Sehingga akhirnya yang terjadi walaupun sudah diminta tahu, sudah diminta ayo mendalam dan lain-lain, ayo bangun penalarannya, ayo dilakukan dengan diskusi tanya jawab, tapi karena tuntutan kurikulumnya terlalu padat, akhirnya kembali merubah proses pembelajaran guru menjadi cenderung satu arah. Maka sekarang supaya dari segi desain kita memberi ruang kepada guru untuk melakukan proses pembelajaran, maka yang pertama kita harus lakukan adalah bagaimana materi yang kita tetapkan itu tidak terlalu banyak. Maka kita minta ke para penyusun, salah satunya di dalam intrakurikuler, tolong kurangi materi-materi yang tidak terlalu banyak, tidak terlalu penting, tidak terlalu esensial. Maka waktu kondisi pandemi di awal-awal itu sudah kita minta. Ternyata pada saat kita minta kepada penyusun, tolong kaji kembali, di beberapa mata pelajaran itu sudah bisa dikurangi sampai 75% materi yang ada, yang selama ini diberikan. Berarti sebenarnya selama ini kita terlalu banyak, terlalu padat, terlalu banyak yang ingin kita berikan kepada siswa. Tanpa belum tentu ini materi-materi itu memang dibutuhkan siswa untuk keberlanjutannya. Nah, salah satunya maka salah satu prinsip yang karakteristik yang pertama dalam kurikulum Merdeka adalah fokus kepada materi esensial. Kenapa kita fokus materi esensial? Supaya apa? Supaya guru dalam proses belajar bisa dilakukan pembelajaran secara mendalam
diskusi, tanya jawab, dan lain-lain. Dengan kita kuranginya materi, harapannya apa? Punya waktu, punya cukup ruang bagi guru agar proses pembelajarannya mendalam. Jadi yang pertama yang mesti terlihat di dalam proses belajar itu sekarang dalam kurikulum Merdeka bukan adanya ATP, modul ajar, dan lain-lain yang bagus dan lain-lain dari segi administrasi. Karena kalau perubahan kurikulumnya yang disibukkannya administrasi, berapa kali pun kita ubah kurikulumnya, tidak akan meningkatkan hasil belajar anak. Maka yang paling penting, yang menjadi concern kita, perubahan yang pertama itu lihat proses belajarnya. Bagaimana proses belajar agar peserta didik dapat membangun penalarannya. Lalu kenapa kita menyediakan perangkat-perangkat ajar? Karena tentunya kita dorong kepada satuan pendidikan agar untuk membelajarkan itu kan punya inspirasi nih bagi yang kebingungan bagaimana membangun penalaran, bagaimana melakukan langkah-langkah agar kompetensinya terbangun, kan perlu contoh, perlu inspirasi. Maka kita siapkan bagi guru-guru yang mungkin masih mengalami kesulitan bagaimana membangun penalaran, dari segi kurikulumnya sudah memberikan ruang untuk dibangun penalaran, untuk membangun waktu dilakukan diskusi tanya jawab. Selanjutnya bagaimana nanti dalam bagi guru-guru yang masih kesulitan membangun penalaran, di mana memperoleh contoh, maka kita siapkan contoh-contoh dalam bentuk modul ajar. Jadi modul ajar itu kita siapkan bagi ibu bapak guru sebagai inspirasi dalam proses bagaimana membelajarkan untuk penalaran tersebut. Bukan dijadikan sebagai itu contoh, diikuti pola sistematika dokumen administrasi yang sekian banyak, yang sekian komponen, yang sekian halaman. Jadi seperti buku teks kita menyediakan. Bukan untuk dicontoh, ibu bapak diwajibkan buat semuanya membuat buku teks, tapi sebagai inspirasi bagi ibu bapak yang kesulitan belajar, mengajar bagi yang masih kesulitan. Itulah yang kita dorong, kita siapkan. Nah, kalau ibu bapak kan tentunya harapannya sebagai guru kan mampu nantinya membuat perencanaan bagaimana menjalankan penalaran itu. Tapi dalam implementasinya kan ada yang memang kesulitan mengembangkan secara langsung, maka kita siapkan contoh tinggal pakai langsung. Ada guru-guru yang mungkin ingin belajar tapi sulit mengembangkan secara langsung, maka silahkan modifikasi contoh-contoh. Ada guru-guru yang mungkin sudah terbiasa, sudah inovatif, kreatif, maka silahkan kembangkan sendiri. Jangan terjebak secara sistematika format contoh yang seperti ada. Silahkan kembangkan. Yang penting membuat 4 komponen. Ada tujuan, ada langkah-langkah, ada assessment, dan ada informasi mengenai sumber belajarnya apa. Itu 4 komponennya. Silahkan kembangkan sendiri kalau ingin mengembangkan secara mandiri. Lalu kenapa kok yang disiapkan pemerintah itu kok lengkap komponennya sampai sekian komponen, 22 komponen, sampai 35 kan? Karena kita ingin menyiapkan bagi guru-guru yang masih kesulitan itu diberikan informasi yang secara lengkap untuk dituntun. Jadi memang kita siapkan, contoh itu bukan orang yang kreatif, inovatif, mengikuti pola yang sama yang kita siapkan, tapi kita siapkan contoh itu memang bagi orang-orang yang masih kesulitan dalam membelajarkan, sehingga dia perlu dibangun secara detail. Sehingga memperlakukannya tentunya berbeda. Kalau bagi orang-orang yang masih kesulitan, silahkan tinggal pakai contoh langsung. Kalau orang-orang yang sudah kreatif inovatif, silahkan kembangkan sesuai kemampuannya. Silahkan sesuai inovasinya. Karena yang kita atur itu hanya minimal komponennya saja. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, titip bahwa yang dibangun ini adalah penalarannya. Yang kita pikirkan bagaimana merubah proses pembelajarannya. Karena kalau yang terjadi adalah yang disibukkan administrasinya, perencanaannya, dokumennya, bikin administrasinya, berapa kali kita bikin pun sebagus apapun, kalau pembelajarannya tidak kita ubah, tetap saja tidak akan merubah proses pembelajaran, tidak akan meningkatkan kualitas hasil belajar. Maka itu yang pertama. Yang kedua adalah, di dalam waktu belajar utama anak itu, kalau sebelumnya fokus belajar utama anak itu adalah untuk intrakurikuler, kalau sekarang waktu belajar anak itu tidak sepenuhnya habis untuk intrakurikuler, tapi ada alokasi waktu untuk mengembangkan karakter. Jadi waktu untuk mengembangkan karakter inilah yang kita berikan nama proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Fokus utamanya adalah apa? Karakter. Nah, waktu utama itu, waktu belajar itu tidak menambahkan alokasi khusus tambahan seperti waktu sebelumnya. Jadi memang ada fokus waktu belajar utamanya itu adalah tetap. Jadi kalau di dalam kurikulum 13, misalkan dalam 1 minggu ada waktu belajar adalah 1 minggu itu 38 jam misalkan ya. Maka selama ini 38 jam itu langsung disebar ke berbagai mata pelajaran akademik.
agama sekian jam, bahasa Indonesia sekian jam, matematika sekian jam, langsung disebar seluruhnya. Kalau sekarang dalam kurikulum mereka, kita tetap jaga beban mengajarnya itu tetap 38 jam. Tapi dalam 38 jam tersebut, itu untuk ITRA-nya itu 28 jam, untuk karakter, memperkuat karakter itu 10 jam. Jadi di sini terlihat bahwa waktu beban belajar anak itu tetap. Tapi kalau sebelumnya fokus habis langsung disebar ke berbagai mata pelajaran, kalau sekarang itu hanya tinggal 70-80% aja untuk fokus ke intranya. Tapi ada alokasi 20-30%-nya yang fokus untuk menguatkan karakternya. Yang kemudian kita berikan nama proyek penguatan profil Pancasila. Sesuai namanya, kegiatan kokurikuler ini yang kita berikan nama proyek penguatan profil pelajar Pancasila, fokusnya apa? Tujuannya apa? Tujuannya adalah upaya pencapaian karakter sesuai dimensi profil pelajaran Pancasila. Bagaimana menguatkan terkait dengan gotong royongnya, kemandiriannya, kebinekaannya, nalar kritisnya, akhlak mulianya, kreatifnya, itu fokus utamanya. Sehingga jangan sampai menjadi tidak fokus ke tujuan. Sehingga proyek penguatan itu kita tidak mengukur terkait dengan produknya. Dalam proyek itu fokus kita itu adalah mengembangkan karakternya. Pada saat pelaksanaan proyek tidak ada produk pun tidak masalah. Kalaupun ada produk tidak selesai produk pun tidak masalah. Jadi proyek penguatan ini suatu kegiatan yang dirangkai bagaimana karakter anak itu berkembang. Fokus kita adalah bagaimana karakter itu anak berkembang. Jadi proyek penguatan jangan sampai dimaknai harus ada produk. Tidak ada produk tidak masalah. Walaupun diberikan produk anak tidak selesai tidak masalah. Karena indikator keberhasilannya adalah bagaimana karakter anak itu bisa berkembang. Jadi indikatornya jangan sampai menilai produknya bagus, mentereng, selesai, enggak. Karena produk tidak nilai nantinya. Yang menjadi fokus utama penilaian kita adalah bagaimana karakter anak itu bisa berkembang. Sehingga kurang tepat rasanya kalau dibilang proyek penguatan itu untuk membiayakan biaya mahal. Karena tidak mesti ada produk yang harus mengeluarkan biaya, karena bisa jadi serangkaian aksi yang dalam tujuan utamanya mengembangkan karakter. Lalu dalam pengerjaan kalaupun ada proyek, kalaupun proyek penguatan itu ada suatu produk anaknya tidak selesai, tidak masalah. Yang paling jadi masalah adalah jika karakter anak setelah melakukan kegiatan itu cenderung stagnan atau malah menjadi menurun. Jadi fokus kita itu adalah pada saat proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu adalah bagaimana membiasakan karakter anak itu bisa tumbuh dan berkembang. Sehingga tujuan utamanya kalau intrakurikuler itu kan tujuannya apa? Supaya fokus utamanya kompetensinya kan menjadi baik. Kompetensi matematika bilangannya menguasai dengan baik, jabarnya menguasai dengan baik. Itu fokus utamanya. Kan pada saat intra pun tidak fokus ke produknya, tapi bagaimana kompetensi anaknya bisa meningkat. Lalu bagaimana pada saat kegiatan pembelajaran kokurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ini fokus utamanya adalah bagaimana karakter anak itu bisa berkembang. Jadi ditujukannya memperkuat pencapaian elemen profil pelajar Pancasila. Nah, itulah yang ingin kita kuatkan melalui proyek penguatan. Jadi melalui intra, ini kan tujuan utama dari kita melakukan pembaharuan, orientasinya apa? Meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik dalam pengembangan kompetensi, dalam penalaran, dan juga pengembangan karakter. Sehingga jelas melalui intrakurikuler dengan mengurangi materi-materi yang dirasa tidak terlalu esensial, kita mendorong waktu belajar anak dimanfaatkan untuk membangun penalaran. Dilakukanlah diskusi, tanya jawab, kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, yang mendalam, supaya apa? Supaya penalaran anak itu bisa berkembang. Lalu yang kedua, kita ingin mengembangkan karakter melalui apa? Di antaranya dikuatkan melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi melalui ini tuh untuk upaya memperkuat. Dalam intra tetap mau dilakukan penguatan silahkan. Tapi kita ingin memastikan kegiatan-kegiatan penguatan karakter itu dilakukan di keseharian anak, di waktu belajar anak. Sehingga nanti di dalam intrakurikulernya kompetensi itu sudah tuntas. Waktunya kan tidak terlalu banyak ya. Materinya tidak terlalu banyak, cukup wakteri sehingga tuntas di satuan pendidikan. Sehingga waktu untuk menggunakan berbagai strategi belajar bisa dilakukan. Dibangunlah penguatan terkait dengan terkait penalarannya. Melalui kegiatan proyek penguatan ini pun jangan sampai gagal fokus. Jangan sampai fokusnya malah mikirin produknya, hasilnya.
unjuk kerja, ada mentereng paparan produk dan lain-lain. Nah, itu kan menjadi gagal fokus sesuai dengan tujuan. Karena tujuan itu membangun karakter. Untuk membangun karakter ini kan project itu bisa jadi ada produk, bisa jadi nggak ada produk. Bisa jadi serangkaian aksi dan lain. Yang penting yang menjadi indikator keberhasilannya pelaksanaan project itu adalah bukan produknya yang mentereng, tapi indikator keberhasilannya adalah karakter anak meningkat. Yang sebelumnya baik menjadi baik. Itu yang dalam desain kurikulumnya. Lalu kita juga sudah sesuaikan terkait dengan asesmennya. Dulu ada ujian nasional terhadap pendidik, sekarang sudah tidak ada lagi. Lalu terkait dengan asesmen nasional untuk mengukur kualitasnya, bagaimana dilakukan dengan asesmen nasional yang mengukur terkait dengan penalaran peserta didik. Penalarannya, sehingga akan harapannya dari segi kurikulumnya sudah membuka ruang untuk dilakukan pembelajaran mendalam. Dari segi asesmennya didorong guru-guru, didorong siswa-siswa dicek untuk melakukan penalarannya, penguasaan penalarannya. Sehingga ini diharapkan apa? Mengharapkannya adalah kalau tujuannya juga didorong untuk ke penalaran, strateginya tujuan untuk melakukan penalaran, asesmennya juga didorong untuk melakukan penalaran, akhirnya harapannya secara perlahan merubah gaya belajar satuan pendidikan. Karena kalau guru misalkan dengan sistem yang ada, oh kami tetap aja ngajar sama satu arah, ini yang sudah dapat laporan di beberapa satuan pendidikan. Jika pembelajarannya tetap begitu saja, ceramah satu arah, ini pun yang kemarin dapat kami laporan, akhirnya banyak yang mengeluhkan beberapa guru. Kami 6 bulan habis materinya, bingung ngapain lagi. Nah itu berarti di dalam proses pembelajarannya tidak terjadi perubahan yang tadi mendorong pembelajarannya, diskusi, tanya jawab, membangun penalaran. Hanya cenderung menyampaikan materi saja. Lalu di asesmennya nanti, kalau asesmennya kan didorong penalarannya. Kalau anak tidak dibiasakan proses membangun penalaran, nanti siswa pun akan kesulitan nanti menyelesaikan asesmen nasionalnya. Nanti ke seleksi masuk perguruan tinggi. Yang diujikan pun saat ini adalah terkait dengan penalarannya. Akhirnya kita harapkan karena dari awal, dari tujuannya, dari materinya, dari strateginya, dari asesmennya yang didorong untuk membangun penalaran, harapannya dapat merubah gaya belajar pendidik di dalam kelas. Oleh karena itu, Ibu Bapak, fokus kita utamanya jangan sampai malah sibuknya mikirin administrasinya. Karena sebagus-bagusnya administrasi, ATP, modul ajar, keren-keren dan lain, tapi belajarnya begitu-begitu saja, yakin tidak akan merubah proses, merubah bagaimana hasil belajar anak. Berapa kali kita ubah kurikulumnya, ganti-ganti kurikulumnya, kalau yang disikapinya hanya disibukkan di administrasi guru, maka tetap saja hasil belajarnya begitu-begitu saja. Maka ayo kita sama-sama, yang paling penting utamakan adalah bagaimana proses pembelajaran yang mengarahkan kepada kompetensinya, penalarannya, lalu bagaimana menguatkan terkait dengan karakternya. Itu terkait dengan desain yang kita tuangkan dalam kurikulum. Itu Ibu Bapak ya, terutama di dalam proyek yang saat ini ada sedikit miskomunikasi, sedikit miskom ya, karena banyak yang mengarahkan lebih ke fokus ke produknya, mikirin sehingga dari hasil evaluasi yang kita peroleh, seolah-olah proyek penguatan itu adalah berbiaya, membutuhkan biaya mahal, harus ada produk, sehingga yang ditampilkan itu ajang pertunjukan menghasilkan produk. Nah, itulah yang ingin kita kembalikan. Tolong fokus ke tujuan. Tujuannya adalah menguatkan karakter. Sehingga lihat perkembangan indikator keberhasilannya itu adalah bagaimana karakter anak meningkat. Proyek ini adalah sarana, kegiatan-kegiatan yang sarana itu jangan menjadi fokus utamanya. Sarana itu sebagai sarana untuk mengembangkan fokus utamanya itu adalah bagaimana karakter anak itu bisa meningkat. Kalau sebelumnya kerjasamanya kurang, melalui kegiatan proyek itu akhirnya anak bagus kerjasamanya. Yang sebelumnya toleransi terhadap teman-temannya kurang, melalui suatu kegiatan proyek ini didorong akhirnya anak tumbuh terkait dengan berkembang terkait dengan toleransinya. Yang sebelumnya anak ini akhlaknya terhadap temannya kurang, terhadap gurunya kurang. Melalui kegiatan ini akhirnya akhlak terhadap temannya menjadi bagus, akhlak terhadap orang tuanya menjadi bagus, akhlak terhadap sesamanya menjadi bagus. Yang sebelumnya religiusnya masih dianggap kurang, melalui program-program yang dilaksanakan pada saat proyek, akhirnya dia tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang baik di dalam agamanya. Yang sebelumnya siswanya kritisnya kurang,
asal percaya informasi, berita-berita yang kurang bagus langsung dipercaya begitu saja. Melalui kegiatan ini didorong anak-anak itu jadi bernalar kritis. Dia kritis terhadap informasi, tidak asal dia begitu saja terima. Yang akhirnya anak-anak itu kurang bisa mengembangkan ide-idenya. Melalui kegiatan ini akhirnya keluar muncul ide-idenya, kreativitasnya. Itu yang kita dorong. Yang harapannya melalui kegiatan proyek ini yang kita saranakan melalui sarana proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Lalu mungkin izin terakhir yang mungkin salah satunya yang saat ini beberapa kali terjadi miskonsepsi adalah pada saat terkait dengan penilaian. Jadi Bapak terkait dengan asesmen. Nah, kita sudah mengeluarkan terkait dengan standar penilaian. Jadi Bapak standar di sistem kita ya membedakan antara standar dan kurikulum. Beda antara standar dan kurikulum. Nah, di dalam undang-undang kita sebut pengembangan kurikulum mengacu kepada standar nasional pendidikan. Sehingga apa? Dengan kata lain, standar itu diacunya oleh siapa? Standar itu diacunya oleh para pengembang kurikulum untuk ditetapkan menjadi kerangka dasar dan struktur kurikulum. Nah, lalu satuan pendidikan mengacunya kemana? Satuan pendidikan mengacunya kepada kerangka dasar dan struktur kurikulum yang ditetapkan. Saat ini terkait dengan kurikulum ada dua, kurikulum 13, kurikulum Merdeka. Jadi standarnya satu. Jadi standar kompetisi lulusan itu standar atau kurikulum? Itu adalah standar, bukan kurikulum. Standar atau kurikulum itu adalah standar, bukan kurikulum. Standar penilaian standar atau kurikulum itu adalah standar, bukan kurikulum. Jadi di kita ya, kalau di luar ya mungkin disatukan. Kalau di sistem kita membedakan antara standar dan kurikulum. Oleh karena itu, Ibu Bapak, karena ini standar sebagai acuan, maka kami, tim pengembang kurikulum, menetapkan kerangka dasar kurikulum sesuai standar yang sudah kita tetapkan, yang terbaru. Untuk penilaian sendiri kita tetapkan melalui Permendikbud nomor 21 ya. Nah, saat ini di dalam standarnya bisa Bapak cek bahwa terkait dengan pengembangan penilaiannya itu didelegasikan kepada Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan untuk ditetapkan suatu panduan sebagai rujukan Ibu Bapak di dalam proses pembelajaran dan penilaian. Maka pada saat ini kita sudah menerbitkan terkait dengan panduan pembelajaran dan asesmen. Nah, ini yang bisa diakses nanti ya di website kurikulum.kemdikbud.go.id. Mungkin saya langsung saja, nanti bisa biar Ibu Bapak pun nanti bisa mencermati panduan yang sudah kita tuangkan terkait dengan pembelajaran dan asesmen. Nah, saat ini Ibu Bapak penilaian itu dilakukannya kalau sebelumnya penilaian itu dilakukan kan oleh 3 pihak. Penilaian dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk ujian nasional, penilaian dilakukan oleh satuan pendidikan, dilakukan oleh sekolah, dan penilaian dilakukan oleh pendidik. Nah, saat ini dalam PP-nya penilaian itu dilakukannya tinggal oleh pendidik. Tidak ada lagi penilaian oleh pemerintah. Sudah dicabut penilaian oleh pemerintah. Sehingga kewenangan penilaian itu dilakukan oleh pendidik. Nah, bagaimana pendidik melakukan asesmen? Itu ada 2 bentuk. Bentuk asesmen itu adalah dalam bentuk penilaian formatif. Yang kedua adalah dalam bentuk penilaian sumatif. Inilah yang kita tuangkan ya di dalam panduannya. Ada penilaian formatif, ada penilaian sumatif. Nah, lalu apa itu penilaian formatif? Lalu apa itu penilaian sumatif? Nah, inilah yang kita jelaskan. Coba kita jelaskan dalam panduannya. Jadi, penilaian atau asesmen formatif itu asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses pembelajaran. Ada yang dinamakan asesmen awal pembelajaran. Pada saat kita belajar ingin mengetahui kemampuan awal anak. Inilah yang kita berikan nama asesmen awal pembelajaran. Yang dilakukan untuk mengetahui kesiapan peserta didik mempelajari materi atau mencapai tujuan yang direncanakan. Inilah yang merupakan juga bagian dari asesmen formatif. Dulu waktu awal kita masih menuliskannya asesmen diagnostik. Namun karena ada beberapa miskonsepsi, maka kita sekarang di regulasi yang terbaru kita gunakan istilah asesmen di awal pembelajaran. Jadi mengganti dulu asesmen diagnostik kita tetap berlakukan tapi untuk pendidikan khusus. Oleh karena itu, asesmen sebelum kita mengajar, kita lakukan asesmen awal untuk mengetahui kesiapan awal anak. Lalu dalam proses pembelajaran, di dalam proses pembelajaran itu juga kan kita melakukan asesmen.
mengecek sejauh mana siswanya paham atau tidak. Nah, fungsinya apa? Fungsinya asesmen formatif itu untuk mengetahui kemampuan anak, proses pembelajaran dia sudah mengikuti, atau bisa jadi sebagai refleksi buat guru dia dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran. Itu asesmen formatif. Lalu ada asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu untuk memastikan ketercapaian tujuan belajar. Nah, ini bisa dilakukan setelah lingkup materi atau proses materi atau setelah beberapa tujuan itu bisa dilakukan. Sehingga Ibu Bapak untuk asesmen sumatif sekarang akan kita tanya, akan kita berikan. Ulangan harian itu merupakan asesmen sumatif atau formatif? Mungkin bisa Ibu Bapak cek gitu, ulangan harian itu Formatif. asesmen formatif atau sumatif? Formatif. Formatif. Baik, itu yang akan kita bahas. Kalau lihat definisi ini, Bapak ya, kalau kita lihat lagi ke tujuannya. Kalau asesmen itu untuk mengukur ketercapaian materinya, Ibu Bapak maksudkan harian yang Ibu Bapak lakukan, ulangan harian yang Ibu Bapak lakukan, tujuannya untuk mengukur kemampuan anak, sudah sejauh mana, menguji kompetensi anak sudah sejauh mana, untuk memastikan ketercapaian tujuan belajarnya, maka itu dinamakan asesmen sumatif. Ya, ulangan harian yang Ibu Bapak lakukan setelah pembelajaran selesai, saya memberikan tugas kepada anak, saya memberikan tes kepada anak, lalu dilakukan ulangan harian, dicek kemampuannya, itu bisa jadi merupakan sumatif. Jadi sumatif itu bukan ulangan akhir semester, bukan akhir semester di tengah semester, tapi setelah satu lingkup materi, beberapa lingkup materi untuk mengejar kemampuan anak. Sehingga Ibu Bapak yang paling tahu nih tujuannya untuk apa. Kalau tujuannya untuk mengukur kemampuan anak, berarti ini masih masuknya asesmen sumatif. Tapi keduanya tadi tidak ada yang keliru. Bisa jadi formatif, bisa jadi sumatif. Sehingga kita kembali, kalau tujuannya untuk mengukur kemampuan anak, untuk mengukur ketercapaian pembelajaran anak, ngecek kemampuan anak, maka itu sumatif. Tapi kalau tujuannya saya melakukan ulangan harian adalah sebagai refleksi apakah pembelajaran saya itu sudah benar, sudah dipahami dengan baik oleh siswa, sebagai refleksi untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengecek anak itu sudah pada paham atau belum. Jadi bukan untuk mengukur, maka itu merupakan menjadi bagian dari formatif. Jadi ulangan harian itu lihat fungsinya oleh Bapak, fungsinya dilihat. Kalau fungsinya untuk mengukur kompetensi anak, untuk mengukur gitu ya. Untuk mengukur kemampuan anak berarti itu sumatif. Tapi kalau ulangan harian tujuannya untuk refleksi bagi Ibu Bapak sejauh mana siswa-siswa itu paham dengan apa yang saya berikan sebagai bahan perbaikan, maka itu bisa jadi menjadi formatif. Sehingga nanti Bapak lihat dari tujuan pada saat Bapak melakukan asesmen tersebut. Jadi gitu ya. Jadi sumatif itu bukan ulangan di akhir semester. Bisa jadi setelah satu lingkup materi gitu ya, seperti ulangan harian, itu bisa jadi asesmen sumatif. Itu yang pertama. Jadi sumatif itu bukan di akhir semester. Tapi setelah satu lingkup materi, dua lingkup materi, atau beberapa lingkup materi. Jadi bisa jadi ulangan harian itu sumatif. Yang kedua, teknik instrumen yang digunakan, bentuk asesmen yang dilakukan. Sumatif itu, Ibu Bapak, bentuknya tidak mesti dalam bentuk tes tertulis. Bisa jadi bentuknya itu dengan praktek, bisa jadi dengan unjuk kerja, bisa jadi dengan portofolio, bisa jadi dengan penugasan. Jadi bentuk sumatif itu tidak mesti dalam bentuk tes tertulis. Karena di beberapa mata pelajaran mungkin tidak pas digunakannya dengan sumatifnya dengan tes tertulis. Contohnya ya, di olahraga, tujuan belajarnya adalah siswa mampu berenang gaya dada. Coba tesnya. Yang menggambarkan lebih tepat dengan tes tertulis atau dengan praktek. Dengan praktek kan, maka untuk menggunakan instrumen, gunakan yang paling tepat. Karena Ibu Bapak tes dengan tertulis, kemampuan tujuannya berenang gaya dada, walaupun dapat nilai 100 belum tentu dia bisa berenang. Cek sesuai tujuannya. Jadi bentuk menggunakan asesmennya, tadi ya pelaksanaannya kan waktu itu tidak mesti di akhir semester, bisa beberapa tujuan tadi, bisa satu tujuan satu lingkup materi, bisa dilakukannya dengan
asesmen, bisa jadi itu merupakan asesmen sumatif karena tujuannya untuk mengukur. Lalu tesnya jangan sampai dimaknai bahwa asesmen sumatif itu bentuknya harus tertulis. Karena bisa jadi untuk mengukur tujuan tersebut, misalkan tadi di olahraga, kemampuannya yang diukur adalah berenang. Bisa jadi paling cocok itu adalah dengan praktek. Karena dengan tertulis itu tidak bisa mengukur kompetensinya, menggambarkan kompetensinya dengan baik. Begitu pula di bahasa Indonesia. Tujuannya adalah yang ditetapkan adalah siswa mampu membacakan puisi dengan baik. Maka yang paling tepat itu bukan dengan tes tertulis, tapi yang pas, lebih pas, bagaimana membacakan puisi itu langsung dia didorong. Unjuk kerja, bagaimana dia membacakan puisi. Begitu pula di mata pelajaran seni. Kalau tuntutan tujuan belajarnya ada siswa mampu memainkan alat musik, yang paling tes itu mungkin tidak ada tes tertulis. Sehingga bisa jadi di beberapa mata pelajaran sepanjang tahun itu tidak pernah ada tes tertulis, tidak masalah. Yang paling penting adalah gunakan instrumen yang paling tepat mengukur tujuan. Jadi gitu ya. Asesmen sumatif waktunya itu tidak mesti nanti di akhir semester, bisa setelah satu lingkup materi dilakukan asesmen sumatif, bisa ya, sehingga tujuannya Bapak kembali lagi setelah akhir materi, tujuan saya itu untuk mengukur anak, untuk mengukur refleksi. Kalau untuk tujuannya untuk mengukur kemampuan anak, berarti itu sumatif. Bentuknya bisa jadi tes tertulis, bisa jadi praktek, bisa jadi lisan, bisa jadi portofolio, bisa jadi penugasan. Jadi sumatif itu tidak mesti bentuk tertulis. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, yang ingin kami tekankan juga Bapak, bahwa ini yang kita secara eksplisit ya, ini sebenarnya kan agak detail di dalam panduannya. Kami juga sebutkan di sini, asesmen sumatif itu dapat dilakukan setelah pembelajaran berakhir, misalnya pada akhir lingkup materi, bisa jadi satu atau dua beberapa tujuan, bisa di akhir semester, bisa di tengah semester. Nah, kami malah di sini menyebutkan, karena yang paling penting itu adalah kompetensinya diukur. Sehingga kita sebutkan nih, penilaian khusus di akhir semester itu sebenarnya sifatnya pilihan. Jika pendidik merasa memerlukan informasi tambahan untuk mengukur hasil belajar peserta didik, maka dapat dilakukan penilaian akhir semester. Bisa dilakukan UTS, bisa dilakukan UAS kalau merasa informasi penilaiannya yang belum peroleh. Sebaliknya, jika pendidik merasa data hasil yang diperoleh satu semester telah mencukupi, maka tidak perlu ada UTS, tidak perlu ada UAS. Sehingga sekarang kembalikan ke sekolah. Kalau setelah setiap tujuan belajar itu dilakukan asesmen, sudah cukup datanya, maka tidak perlu lagi ada UTS, tidak perlu lagi ada UAS. Tapi kalau pendidik merasa setelah ulangan harian dilakukan per lingkup materi, saya merasa belum cukup, perlu nilai tambahan, maka silahkan lakukan UTS UAS. Jadi sekolah waktu pelaksanaannya pun fleksibel. Sekolah kalau merasa perlu ada UTS, ya silahkan lakukan. Kalau nggak perlu ada UAS, ya silakan nggak usah dilakukan. Begitu pula ya, kalau ada suatu sekolah tidak pernah ada tes tertulis, ya jangan disalahkan karena mungkin merasa paling cocoknya tidak dilakukan dengan tes tertulis. Jadi sumatif itu juga jangan dimaknai bahwa sumatif itu harus dengan tes tertulis. Tapi sumatif itu juga bisa dilakukan, tadi bisa dengan tes tertulis, bisa dengan lisan, bisa dengan penugasan, bisa dengan portofolio, bisa dengan unjuk kerja. Itu bisa dilakukan bentuk-bentuknya. Jadi teknik-tekniknya silahkan yang paling relevan, karena beberapa mata pelajaran malah mungkin nggak pas dilakukan dengan tes tertulis. Karena kurang tepat gitu ya, terutama seperti di olahraga, di seni itu beberapa kompetensinya itu lebih menunjukkan kemampuannya yang justru cocoknya itu langsung dengan praktek. Misalkan bagaimana siswa mampu berenang. Nah, nggak cocok rasanya dengan tes tertulis. Cocoknya adalah dicek langsung karena kemampuannya menunjukkan kemampuan berenang. Gitu ya. Jadi di sini jelas ya. Jadi sehingga apakah UTS UAS wajib? Nggak wajib. Sesuaikan sekarang kalau merasa sekolah perlu ada tuh. Apakah UTS dan UAS menjadi hilang? Belum tentu hilang karena bisa jadi ada sekolah yang masih memerlukan UTS UAS. Merasa nggak cukup tadi setiap lingkup materi. Lalu apakah UTS menjadi UAS dihilangkan? Belum tentu dihilangkan juga karena masih ada yang memerlukan. Jadi narasinya adalah itu sifatnya pilihan. Nah sekarang jadi jangan diwajib-wajibkan lagi nanti harus ada UTS, harus ada UAS, harus apalagi ulangan bersama gitu ya. Nggak mungkin nanti ulangan bersama antar sekolah dengan lainnya. Karena apa? Mungkin sekolah yang satu lagi belajar bilangan, sekolah yang lain lagi belajar geometri, sekolah yang lain belajar statistika. Orang yang lagi dipelajarinya berbeda-beda, bagaimana melakukan ulangan bersama antar sekolah?
yang lagi dipelajarinya berbeda, gitu ya. Dan kebijakan sekolah itu menetapkan kapan melakukan penilaian, bentuknya seperti apa, kami serahkan ke satuan pendidikan. Jadi itu. Jadi sekali lagi ya, penilaian. Tolong lihat fungsi dari formatif dan sumatif, lalu gunakan instrumen itu, jangan hanya menganggap bahwa sumatif itu tertulis, karena sumatif itu bisa menggunakan bentuk-bentuk lainnya. Pelaksanaannya pun jangan dianggap bahwa sumatif itu di akhir semester. Bisa jadi setelah lingkup materi, 2 lingkup materi. Dan sekarang dipertegas lagi waktu pelaksanaan, kalau merasa sudah cukup di setiap lingkup materi dilakukan asesmen, ya merasa sudah cukup, maka sebenarnya boleh tidak dilakukan UTS, boleh tidak dilakukan UAS. Siapa yang memutuskan? Satuan pendidikan. Sampai ke kriteria kenaikan kelasnya pun kami serahkan. Di sini ya, makanya kita detailkan. Ini di sini ya, panduannya, di dalam panduannya. Ini kami tegaskan ya di ini ya, di kolom yang kedua ini bisa dibaca ya. Di kolom yang kedua. Sebaliknya, jika pendidik merasa bahwa data hasil asesmen yang diperoleh selama 1 semester telah mencukupi, maka tidak perlu melakukan asesmen di akhir semester. Hal yang perlu ditekankan untuk asesmen sumatif, pendidik dapat menggunakan teknik dan instrumen yang beragam, tidak hanya berupa tes, namun dapat menggunakan observasi, performa, menghasilkan produk, proyek, portofolio. Itu ya penekanannya di sini. Dasarnya mana? Nah, inilah yang sudah kita tuangkan ke dalam panduannya, sehingga nanti mohon dapat dicermati juga ya, sehingga nanti jelas nih. Jadi jangan sampai langsung saklek ulangan harian itu sumatif, ulangan harian itu formatif. Nah sekarang kami kembalikan, harian itu Bapak fungsinya untuk apa? Kalau fungsinya memang untuk melihat kemampuan anak, untuk sebagai bahan refleksi ya bisa jadi formatif. Tapi kalau tujuannya untuk mengukur kemampuan anak ya bisa jadi sumatif, gitu ya. Lalu apakah UTS UAS wajib? Tidak wajib ya. Kalau merasa sudah cukup dari harian ya tidak perlu ada UAS, tidak ada UAS. Tapi kalau belum merasa cukup, ya silahkan lakukan UTS. Jadi kita tidak menghilangkan UTS, tidak menghilangkan UAS. Kami kembalikan, tapi tidak diwajibkan pelaksanaannya. Karena untuk melakukannya yang penting kompetensi itu dapat dilakukan. Teknik-tekniknya gitu ya, sekali lagi. Teknik sumatif itu tidak mesti dalam bentuk teks tertulis. Bisa jadi praktik, bisa jadi produk, bisa jadi proyek, bisa jadi portofolio, gitu ya. Bisa jadi performa gitu. Nah, itu yang kita tegaskan di dalam panduan penilaian. Ini yang dirujuk untuk di dalam kurikulum Merdeka. Nah, ini ya, apa itu observasi, kinerja, proyek, portofolio, kan teori-teori itu sudah K13 pun sudah ada ya. Sudah ada. Yang kita buka apalah batasan-batasannya yang memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan sampai ke menentukan kenaikan kelas dan kelulusan kita percayakan kepada satuan pendidikan. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah menjadi kenaikan kelas otomatis? Tidak. Apakah ada yang tidak kelas? Belum tentu. Kenapa? Yang kita atur itu adalah kebijakannya diserahkan ke sekolah. Sekolah A kalau merasa berdasarkan hasil rapat dewan gurunya, oh di sekolah kami kita sepakati saja bahwa kita otomatis naik kelas, tidak ada tinggal kelas, silahkan. Keputusan itu ditetapkan di sekolah. Sekolah yang lain, nggak bisa nih kalau kita tetap otomatis naik kelas, nanti gimana nih, banyak yang protes, ada anak nggak pernah masuk lain, ya sudah buat kriteria, misalkan kriteria kedisiplinan lain sebagai syarat kenaikan kelas. Jadi yang ada yang kita berikan adalah kriterianya diserahkan ke sekolah. Kalau sekolah mau menetapkan kenaikan kelas otomatis ya sudah ditetapkannya di sekolah tersebut dan disampaikan kepada orang tua bahwa yang masuk ke sekolah tersebut bahwa di sini tidak ada yang tinggal kelas, siswanya otomatis naik kelas. Tapi sekolah lain, di sekolah kami ada tetap berlaku tinggal kelas. Karena di sekolah kami menetapkan, misalkan ada kriterianya misalkan beberapa mata pelajaran tidak tuntas di sekolah kami, maka tinggal kelas. Tidak otomatis tinggal kelas di sekolah kami, ya itulah sekolah ditetapkan. Jadi sekolah di sini bisa otomatis naik kelas, di sekolah yang lain bisa jadi ada yang tinggal kelas. Nah, kriteria-kriteria itulah yang kami serahkan ke satuan pendidikan. Satuan pendidikan silahkan informasikan kalau masuk ke sekolah tersebut, ini loh kriteria kenaikan kelas di tempat saya. Di sekolah lain, ini loh kriteria kenaikan kelas di sekolah saya. Itu mungkin Ibu Bapak yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bunda Rapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yogi. Ini sudah ada 3 orang yang raise hand.
silakan untuk ada 4 orang. Kami berikan waktu sedikit saja. Langsung yang pertama bisa WS Laila untuk menyampaikan, nanti dilanjut Pak Toto, Mas Badudin dan Pak Hamzah Heri. Silakan untuk Pak WS Laila dulu. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak. Selamat kembali Pak Yogi. Selamat sore untuk kita. Yang pertama Pak, ini sering menjadi pertanyaan para guru di sekolah penggerak tentang pengaturan jadwal antara kegiatan interkurikuler dengan kokurikuler atau pembelajaran serta mata pelajaran dengan proyek penguatan profil Pancasila. Secara konseptual semakin jelas bagi kami tadi keterangan penjelasan Pak Yogi bahwa alokasi waktu kita per minggu itu misalnya 38 per minggu itu artinya 28 untuk kegiatan pembelajaran dengan mata pelajaran dan 10 DP untuk kegiatan proyek. Ya, itu kan Pak ya, penjelasan tadi saya tangkap. Lalu yang belum tandas pemahaman guru kita tentang distribusi waktunya ini Pak Yogi. Ya, distribusi waktunya, apakah ada guru-guru kita yang memahami bahwa itu proyek penguatan profil Pancasila dianggap sama dengan model proyek di model PBL di setiap mata pelajarannya, walaupun sudah berulang-ulang kita sudah tegaskan itu tidak sama. Nah ini tolong Pak Yogi, bagaimana teknis yang idealnya tentang pendistribusian waktu ini Pak? Bagaimana membagikan waktu yang 29 JP itu, 28 JP itu dalam satu minggu dengan yang yang 10 JP untuk proyek Pak. Nah, barangkali kira-kira demikian Pak Yogi yang boleh minta konfirmasi lebih lanjut karena masih belum tandas. Kemudian ada sekolah mau berprasangka bahwa memang kan minimal 3, misalnya di SMA ini Pak Yogi, minimal 3 tema proyek itu dalam 1 tahun. Dipilih dari 7 untuk SMA misalnya. Ada beragam pemahaman implementasinya. Ada yang mengatakan bahwa setiap tema bisa diselesaikan 4 bulan. Lalu 4 bulan kemudian tema kedua, 4 bulan kemudian bulan ketiga. Sekalipun saya secara pribadi memahami bahwa alokasi jam pembelajaran proyek itu yang sudah disisakan 30% dari sekian mata pelajaran itu berlaku untuk 1 tahun. Jadi tidak, menurut pemahaman saya tidak bisa diblok dia setiap tema menjadi 4 bulan gitu. Nah, ini masih belum Ya, terima kasih Pak Laila. Saya rasa sudah cukup. Pak Yogi sudah menangkap. Kami lanjutkan 2 penanya lagi. Nanti setelah itu sesi kedua baru penanya lagi. Ini 2 orang penanya lagi untuk melanjutkan. Pak Toto Raharjo sudah siap, Pak Toto? Halo, Bapak Toto? Sinyalnya hilang kayaknya ya. Untuk intra dan alokasi untuk proyek sejak awal dalam desainnya. Nah, ini terkait dengan intra, kalau alokasi untuk intra menjadi berkurang, betul. Alokasi waktunya berkurang, tapi beban mengajarnya tidak berkurang. Guru agama di sejak awal di input beban mengajarnya 3 jam di SMP ya, tapi mengajar agamanya hanya 2 jam. Matematika di input dalam beban mengajarnya 5 jam. Tapi ngajarnya 4 jam.
Sehingga bagaimana penjadwalannya? Ya penjadwalannya itu alokasi yang paling kiri yang intrakurikuler. Dalam 1 minggu kalau mau dirata-ratakan per minggu ya. Guru agama di SMP diberikan alokasi untuk intranya 2 jam. Pancasila diberikan alokasi intranya 2 jam. Bahasa Indonesia diberikan alokasi intranya 5 jam. Matematika diberikan alokasi intranya 4 jam. Itu untuk jadwalnya. Lalu bagaimana untuk keperluan beban mengajar gurunya? Guru agama, jadwal ngajar agamanya hanya 2 jam, tapi dia input tanda podiknya, perombongan belajar 3 jam. Guru bahasa Indonesia ngajar agamanya jadwalnya 5 jam untuk intra, tapi input dapodiknya 6 jam. Guru IPS, dia ngajar IPS-nya dikasih jadwalnya 3 jam dalam 1 minggu, tapi input dapodiknya 4 jam. Lalu kemana kelebihannya? Kan saya agama input dapodiknya 3 jam, tapi ngajarnya 2 jam. Maka yang 1 jam yang tadi dialokasikan itu peran ibu bapak sebagai fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi proyeknya itu bukan di setiap mata pelajaran. Jadi memang berbeda. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Lalu dalam intra apakah hilangan pembelajaran berbasis proyek? Enggak. Silahkan aja kalau dalam mata pelajaran ada pembelajaran berbasis proyek, ya silahkan. Karena dalam pembelajaran berbasis proyek dalam mata pelajaran, fokus utamanya adalah bagaimana mengukur kompetensinya. Mengukur kompetensi mata pelajarannya. Tetapi proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang totalnya, yang ditotalkan ya. Jadi yang guru agama, pada saat proyek nggak ada proyek penguatan terkait agama, mata pelajaran agama. Nggak ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila terkait bahasa Indonesia. Proyek penguatan itu di level satuan pendidikan. Yang diperhatikan itu totalnya. Jadi alokasinya itu sudah diperhitungkan awal, tapi pelaksanaannya di level satuan pendidikan. Itu yang pelaksanaan proyek. Jadi bukan agama lalu ada proyek penguatan. Proyek penguatannya dikaitkan dengan agama. Enggak. Proyek itu di level, disusun di level satuan pendidikan. Jadi itu ya. Jadi untuk alokasi intranya gimana, alokasi penjadwalannya. Ya udah jadwalnya itu yang paling kiri nih. Kalau alokasi mata pelajarannya. Untuk proyek itu adalah nanti diakumulasi di level satuan pendidikan yang 360 jam. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Ibu Bapak, lalu bagaimana terkait dengan pembagian tema tadi, pembagian tema yang tadi disampaikan. Nah, ini sebenarnya sudah dituangkan juga secara eksplisit di dalam Kepmennya, di dalam pelaksanaan proyek ya Ibu Bapak, kami menuangkan bahwa satuan pendidikan, kan tadi ada alokasi waktu itu di SMP 360 jam. 360 jam. Kalau mau dijadwalnya dirata-ratakan per minggu berarti 10 minggu per jam untuk pelaksanaan proyek. Nah, bagaimana pelaksanaan proyeknya? Nah, pelaksanaan proyek itu Ibu Bapak dilakukan secara fleksibel. Ini ya, dilakukan secara fleksibel. Yang diatur itu adalah pelaksanaannya tadi bisa jadi setiap minggu 10 jam, bisa jadi di blok dan lain-lain ya. Nah, kami sudah tuangkan di sini alokasi waktu untuk proyek penguatan tidak harus sama. Dengan kata lain, nggak mesti 4 bulan. Bisa jadi proyek yang pertama selesai dalam waktu 120 jam, proyek yang kedua selesai dalam 200 jam, proyek ketiga selesai dalam waktu 40 jam. Atau bisa jadi proyek yang pertama selesai 6 bulan, proyek yang kedua selesai 2 bulan, proyek yang ketiga selesai 4 bulan. Kalau pakai bulan ya. Kalau itu, hitungan bulan itu kalau ininya rata-rata gitu ya, per minggunya 10 jam rata gitu ya. Sehingga di sini sudah tegas kok dituangkan alokasi waktu untuk setiap proyek tidak harus sama. Sehingga bisa jadi proyek pertama selesai 8 bulan juga boleh, 10 bulan, proyek yang keduanya 2 bulan, proyek yang ketiganya 2 bulan gitu. Bisa jadi. Jadi gitu ya. Alokasi waktu untuk setiap proyek tidak harus sama. Satu proyek dapat dilakukan dengan durasi waktu yang lebih panjang atau lebih pendek daripada yang lain. Secara pengelolaan waktu pelaksanaan proyek itu dengan jumlahkan akumulasi. Jadi bukan di setiap mapel ada proyek. Pada saat pelaksanaan proyek, guru itu berperan sebagai fasilitator. Jadi di level satuan pendidikan, guru agama, proyeknya misalkan, proyeknya adalah terkait dengan pengelolaan sampah. Guru agama, langkah pertama, misalkan proyeknya kan sudah disusun oleh tim. Langkah pertama itu memberikan penguatan terkait dengan bahaya sampah. Guru agama masuk ke kelas, pas saat jadi fasilitator memfasilitasi menerangkan terkait dengan bahaya lingkungan. Bila ngajarin teori-teori agama di sini pada saat pelaksanaan proyek.
Guru matematika hadir ke kelas pun nggak nerangin jelasin rumus-rumus matematika, karena langkah pertama adalah menyadarkan bahaya lingkungan. Semua guru masuk ke kelas saat fasilitator berkaitan dengan menyadarkan lingkungan. Jadi tidak dikait-kaitkan dengan mapel, sehingga dia memang menjadi fasilitator. Lalu mapelnya kapan? Mapelnya tuntaskan di alokasi waktu tadi. Jadi pada saat masuk ke kelas, guru itu tidak lagi mikirin mata pelajarannya pada saat menjadi fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, itu memang kenapa kita tuangkan di dalam panduan pengembangan proyek bagaimana satuan pendidikan menyusun proyek. Nah, tahapannya seperti apa? Nah, itu yang hampir harusnya semua guru yang sudah diberikan alokasi. Dengan kata lain, semua guru kecuali muatan lokal di SD, di SMP harus menjadi fasilitator. Kalau tahun ini kelas 7, maka semua guru di kelas 7 harus menjadi fasilitator. Jadi tidak dipilih-pilih, memang kewajiban semua guru. Karena apa? Karena semua guru sejak awal dalam desain kurikulumnya, ini semua guru pas awal masuk, seluruh gurunya sudah diperhitungkan beban mengajarnya. Ini ya, sesuai struktur kurikulumnya. Semua guru nih, guru agama itu input tanda podiknya 3 jam, padahal dia punya jadwal ngajarnya hanya 2 jam. Guru Pancasila, dia di inputnya 3 jam, padahal hanya ngajarnya 2 jam. Guru Bahasa Indonesia, dia di inputnya 6 jam, padahal ngajarnya 5 jam. Guru IPA, dia di inputnya 5 jam, padahal hanya ngajarnya 4 jam. Semua guru itu kan di inputnya lebih dari itu ngajarnya. Maka dengan kata lain, semua guru di sini harus jadi fasilitator. Karena memang sudah sejak awal di inputnya itu memang lebih dari waktu intranya. Itu ya, terkait dengan proyek itu. Nah, mungkin memang kalau pembahasan detail secara proyek memang perlu ada ini ya. Nah, kami sarankan mohon nanti ya dibaca, ada di ini ya, nanti Ibu Bapak mohon dibaca di website kami di kurikulum.kemdikbud.go.id. Semua panduan itu sudah kita tuangkan. Nah, ini terkait dengan ini ya, dibuka nanti di kurikulum.kemdikbud.go.id, ada kurikulum merdeka. Nanti mohon untuk proyek ini ada panduan pengembangan proyek penguatan, sehingga disitulah dasar bagaimana pelaksanaan proyeknya. Itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih Pak Yogi. Selanjutnya langsung saja Pak Toto. Untuk singkat saja Pak Toto biar bisa berkaitan dengan yang lain. Silakan Pak Toto. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya pengawas SMA dari Lombok Timur, Pak Yogi, NTB. Siapa? Baik. Terima kasih Pak Toto. Ya, meskipun singkat, saya ada 2, Pak. Yang pertama tadi sekedar informasi ke Pak Yogi kait dengan proyek juga ya. Itu nampaknya mungkin masih perlu pengendalian ke sekolah-sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka, termasuk juga yang sekolah penggerak dulu, Pak. Karena nampaknya bebannya terlalu banyak. Sementara yang dibahas di Lokakarya itu terlalu banyak, Pak. Sementara fokus di seperti ini untuk proyek saja sulit, Pak. Masih berat. Membuat modul aja itu butuh waktu panjang sekali, Pak. Kebetulan saya punya binaan juga sekolah penggerak, Pak. Kemudian contohnya ini di proyek ini, Pak. Saya sering mewanti sekolah saya, jangan sampai proyek penguatan profil belajar Pancasila ini kok ujung-ujungnya sama dengan mata pelajaran PKWU, kewirausahaan, kemudian mata pelajaran mulok dulu, kemudian dan yang seperti itu. Contohnya kemarin ada satu sekolah penggerak yang proyeknya ketika katakanlah panen karya, proyeknya membuat sireng, Pak. Sampai saya ingatkan ke sekolah binaan saya, kalau proyek membuat sireng kan dengan melihat YouTube 2 jam aja selesai sudah jadi sireng. Artinya alokasi yang waktu panjang sekali, kok rasanya kok terbuang sia-sia, mau itu sih ya. Padahal namanya juga proyek, harus mulai dari perencanaan dan sebagainya. Yang kedua, Pak, kaitannya dengan asesmen, Pak. Kebetulan saya juga sebagai guru pengawas mata pelajaran berkunjung ke semua sekolah, Pak, semua SMA, dan diantaranya semua sekolah penggerak, Pak. Di daerah kami ada 10, ada 12, Pak, sekolah penggerak. Itu hampir semua gurunya ketika kami membina guru, Pak, hampir semua gurunya belum menyusun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, Pak.
Padahal ketika saya tanya apakah Bapak Ibu sudah melakukan asesmen formatif sudah, asesmen sumatif sudah. Namun ketika saya tanya terus apa kriteria ketercapaiannya, mereka hampir semua belum memiliki kriteria yang jelas. Bahkan ada yang menunjukkan masih menggunakan KKN. Artinya ini juga barangkali masih perlunya pengendalian sekolah-sekolah yang melaksanakan ini karena nampaknya belum bisa diserahkan begitu saja kemandirian ke sekolah dengan banyaknya lengkapnya panduan, padahal proyek juga memang lengkap, Pak. Pemanduan pembelajaran dan asesmen juga lengkap, Pak. Tetapi memang di pelaksananya seperti itu juga, Pak. Pelaksananya masih yang saya bilang kok logikanya bagaimana? Ini kriterianya kok belum ditetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya, tetapi asesmennya sudah dilaksanakan. Nah, ini salah satu temuan kami yang saya sampaikan ke Pak Yogi, Pak. Mungkin nanti bagaimana solusinya, karena nampaknya kalau diserahkan begitu saja ke sekolah, itu namanya kalau angkatan 1 dulu masih bagus, Pak, ketika masih di bawah P4 TK itu artinya sering ada pertemuan dari ditanyakan permasalahan yang ada apa. Sementara kalau di fasilitator yang sekarang ini nampaknya terlalu banyak yang dibahas, Pak. Terima kasih Pak Saya Toto kira ini Sampai saja ya. Pak Yogi. Ya. Terima kasih ya. Ini aja. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yogi lanjut tanggapi atau satu lagi? Boleh satu lagi, Pak. Satu lagi. Baik, Pak Hamzah Heri. Silakan Pak Hamzah Heri untuk Bukan Pak Ahmad Bahrudin tadi Pak, urutan ketiga. urutan ketiga Pak Badrudin. Ya, silakan Pak Badrudin. Nanti Pak Hamzah dan Pak Darwizal bisa nanti lanjut nanti setelah dijawab Pak Toto dan Pak Badrudin. Silakan Pak Badrudin. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya kepada Pak Hamzah karena tadi dibaca urutan, saya di urutan ketiga, jadi ya saya sekedar mengingatkan kepada host, Bapak host. Terima kasih, saya di sini Bapak, kebetulan sekolah saya sekolah penggerak, saya juga guru penggerak, sementara proses, dalam room ini juga ada Pak Fasil saya dari Kudus, Pak Krisno Hadi, selamat sore Pak Kris, ya jadi dan jabatan saya di sekolah, mohon maaf ya kalau saya terlalu besar membesarkan ya. Fungsi tupoksi saya selain guru biasa bimbingan konseling, saya juga wakil kepala sekolah bidang kurikulum Bapak. Artinya saya di sini praktisi. Ya, kalau Bapak tadi Pak Toto Raharjo Bapak pengawas, kami di sini praktisi orang lapangan seperti itu yang terkait apa yang saya mau tanyakan asesmen dan proyek. Yang pertama terkait proyek, karena saya lambat masuk tadi proyek yang saya dapatkan. Tadi Bapak menjawab dari penanya pertama, Bapak BS Laila, bahwa proyek bisa dilakukan 3 bulan, 4 bulan ini. Yang penting akumulasi jam persentase antara 20 sampai 30%. Nah, saya pikir terkait dengan itu, detail real pertanyaannya Bapak, roster sudah saya susun sedemikian rupa, cuman persoalannya hari ini karena sementara PMO juga pengembangannya tiap-tiap 2 pekan sekali PMO kami, untuk semester ini kami melaksanakan 2 proyek dan di semester depan itu 1 proyek. Nah, terkait jamnya itu cukup ketika dihitung akumulasi jam dan yang dilaporkan di Dapodik seperti itu utuh, kemudian di lapangan satu-satu seperti itu. Cuman di sisi lain ada yang mengkonfrontir, ya, ada versi lain yang menyatakan bahwa ini versi lain Pak ya, karena ini 1 proyek itu harus selesai dalam 1 tahun, tidak harus cut dalam 1 semester. Ya, begitu juga misalnya dalam 1 tahun itu 3 proyek, maka harus selesai di 1 tahun itu, bukan di tengah semester selesai proyek itu. Nah, pertanyaan saya adalah ketika yang seperti itu dilakukan, lalu ketika siswa kita menerima rapor intrakurikuler, terus di mana rapor proyeknya? Jadi di sini mohon penjelasan antara 2 versi itu, Bapak.
Ya, kalau soal roster sudah tercukupkan di akumulasi itu, yang realnya di mana, karena kita juga dalam pengembangan PMO juga fasil kami tidak menyatakan bahwa yang ini benar, yang ini salah. Yang penting akumulasi jam cukup. Ya, jadi saya minta perbandingan dari Bapak. Di sini ada tim pengembang kurikulum Kemdikbudristek. Ya, satu. Yang kedua terkait dengan asesmen. Senin depan kami sudah melakukan asesmen sumatif kalau dalam kacamata IKM kita, Pak, ya, di kalender pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Saya dari Sulawesi Selatan, sudah dijadwalkan itu. Pertanyaannya sekarang, ketika Bapak pemateri tadi menyampaikan seperti itu, lalu bagaimana dengan Pak Yogi tadi menyampaikan ketika misalnya ada guru mapel tertentu yang setiap habis satu elemen yang pembahasannya itu, kemudian melakukan asesmen yang menurut dia adalah asesmen sumatif, bukan formatif. Itu artinya bisa saja ketika panitia meminta mana soalnya, saya sudah lakukan asesmen sumatif. Artinya dia tidak perlu setor soal yang kemudian harus diujiankan pada anak-anak. Ini kalau pemahaman saya dari apa yang Pak Yogi jelaskan tadi. Ya, dan harus mata pelajaran yang ada prakteknya. Memang kalau kita pahamkan pada mata pelajaran tertentu kan tidak harus yang ada teks. Yang ini saja hingga kemudian kurikulum berubah. Kemarin kan hingga hari ini bahkan Penjas itu kan masih dipertentangkan antara sebenarnya ada ujian tulis atau tidak, atau praktek langsung atau tidak. Begitu juga terkait dengan seni, itu di K13 kemarin. Nah, ini mohon penjelasan saya terkait asesmen tadi realnya ketika di lapangan ada guru yang menyatakan seperti itu, ketika kita nyatakan bahwa dalam pandangan guru tersebut saya melakukan asesmen sumatif, bukan formatif, bukan mengukur bagaimana proses ketercapaiannya. Ini tuh singkat, padat, mungkin agak bertele-tele, mohon maaf Bapak, mohon untuk penjelasan. Terima Bisa jadi kasih. Bapak Ibu yang lain ada. Terima kasih Pak Badrudin, Saya sudah kembalikan. jelas. Terima Pak kasih. Yogi kayaknya sudah menangkap penanya-penanya dari Pak Toto dan Pak Badrudin. Untuk yang lain mohon ditunggu karena ini Pak Yogi masih ada acara yang lain. Silakan Pak Yogi untuk menanggapi dua penanya tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertama, Ibu Bapak, memang proses belajar di satuan pendidikan ini kita juga sudah bantu coba tahapan untuk bahan refleksi ya. Jadi tahap belajar peserta didik itu misalkan terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Terkait dengan perencanaan proyek, tadi kalau terkait dengan penyusunan perencanaannya, bagi satuan-satuan pendidikan yang memang masih kesulitan mengembangkan perencanaan, ya nggak apa-apa, dia gunakan contoh dulu aja full, pakai contoh, tidak usah bikin, tinggal pakai langsung yang disiapkan oleh pemerintah. Tapi sekolah lain kalau memang tahap awal itu memang dia mampunya langsung bisa bikin sendiri, dia persilahkan juga bahwa dia langsung kembangkan sendiri. Jadi memang dalam proses belajar, dalam proses penerapannya, itu silahkan satuan pendidikan memungkinkan tinggal gunakan contoh, memungkinkan tinggal memodifikasi, memungkinkan adalah bikin sendiri. Ini yang kami tuangkan juga Ibu Bapak ya, di dalam panduannya supaya Ibu Bapak juga membantu merefleksi. Jadi sepertinya peserta didik belajar sesuai tahap kesiapan belajar. Pendidik satuan pendidikan itu perlu belajar mengimplementasikan kurikulum Merdeka sesuai kesiapan masing-masing dan berangsur semakin mahir dan menggunakannya. Jadi kalau memang sekolahnya pada tahap awal belum mampu mengembangkan, tinggal gunakan aja contoh proyek yang disiapkan. Di mana kami sudah menyiapkan contoh-contohnya yang kita tuangkan di dalam platform Merdeka Mengajar itu ada contoh-contoh berkaitan dengan proyeknya. Jadi untuk proyeknya itu kita simpan sudah di platform dan secara bertahap kita lengkapi. Jadi ada contoh-contoh misalkan terkait SMA ini, ada contoh-contoh proyek terkait